acara yang spesial banget di acara YouTube kami dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Samarinda. Ya, diskusi santai bareng koperasi, usaha kecil menengah dan juga industri tentu saja. Dan sekian banyak podcast yang udah kita lakuin. Saya Mayang tentu saja ingin mengundang banyak pihak, dan kali ini kita akan ketemu dengan salah satu rekan di dinas, yaitu dari bidang kelembagaan dan pengawasan. Kali ini kita ketemu dengan Ibu Yeni. Halo Ibu Yeni. Halo. Halo. Ibu Yeni masih malu-malu nih kayaknya nih. Ibu Yeni apa kabar? Baik. Baik. Jadi Ibu, selamat datang di acara kami di ruang podcast ini. Kami dari The Creator senang sekali bisa kedatangan Ibu karena Ibu adalah salah satu pembina yang kali ini sebagai pengawas koperasi. Betul, Bu? Betul. Oke. Ibu dari bidang kelembagaan dan pengawasan. Ibu, langsung aja kali ya kita sampaikan ke teman-teman sobat-sobat Kumi tentang koperasi itu, Bu. Nah, Ibu ini menurut Ibu koperasi pada dasarnya itu apa sih gitu? Boleh nggak jelasin sama sobat-sobat Kumi? Oke, koperasi itu adalah suatu badan usaha yang isinya itu orang-orang, kumpulan dari orang-orang, kemudian juga badan hukum koperasi, di mana kegiatannya itu berdasarkan prinsip koperasi, berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, jadi itu kumpulan orang-orang ini melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip kekeluargaan dan prinsip-prinsip koperasi. Nah, bidang-bidang kepesertaannya itu banyak banget ya, Bu ya. Boleh juga dijelaskan jenis-jenis koperasi itu ada apa aja, Bu? Jenis koperasi sekarang ada 5. Jadi jasa, simpan pinjam, produsen, pemasaran. Oke. Jadi kalau misalnya 5 itu, Ibu lihat yang paling dominan, yang paling banyak dipilih untuk jenis koperasinya apa sih, Bu? Di masyarakat? Dengan masyarakat tuh sukanya dia koperasi konsumen. Oke. Itu yang simpan pinjam kah atau lebih ke jual beli wasarda nih misalnya? Yang jual beli wasarda itu konsumen. Kalau kita ambil jenis simpan pinjam, tentu nanti kegiatan di usaha koperasi hanya sebatas simpan pinjam. Kan mereka juga mau jualan. Oke. Ibu, bolehkah kita juga menunjukkan ke sobat-sobat Kumi kalau misalnya kepentingan kita bergabung dalam koperasi itu plus minusnya apa aja? Nah, ini yang harus kita sadari juga bahwa kita sebagai anggota koperasi tentu kita ingin mendapatkan keuntungan koperasi. Tujuan berkoperasi kita kan ingin mensejahterakan anggota-anggotanya. Di situ kita bisa misalnya kalau simpan pinjam kita bisa meminjam ke koperasi dengan bunga yang rendah dibandingkan di lembaga keuangan mikro atau yang lainnya. Kemudian juga ada manfaat yang lainnya, kemudian kemudahan yang bisa kita dapatkan, misalnya adanya jasa yang disediakan oleh koperasi itu. Jadi tidak hanya berupa uang, materi, SHO dan lain sebagainya, tapi juga ada berupa kemudahan-kemudahan lain, misalnya kita ingin membeli tiket, kalau dia buka jasa traveling, betul. Kemudian juga untuk menyediakan kebutuhan pokok anggota-anggotanya sesuai dengan jenis koperasi yang didirikan. Oke. Kalau dasar hukumnya, memang koperasi itu dinyatakan legal gitu, Bu. Apa sih yang harus dimiliki, Bu? Mereka harus punya SK Badan Hukum Koperasi yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Lalu itu prosesnya seperti apa, Bu, untuk mendapatkannya? Seperti biasa, itu anggota yang ingin berkoperasi harus memiliki dasar-dasar pengetahuan koperasi. Tentunya dari Dinas Koperasi kita akan melakukan penyuluhan sebelum didirikan koperasi, supaya anggota juga paham apa sih prinsip-prinsip koperasi itu, bagaimana kita menjalankan kegiatan usaha koperasi, terus aturan mainnya bagaimana, itu semua bisa kita dapatkan pada saat penyuluhan perkoperasian. Nah, setelah itu mereka menghubungi notaris pembuat akta badan hukum koperasi yang sudah memiliki izin dari Kementerian Koperasi. Yang paling standar untuk syarat-syarat pendirian koperasi itu berapa orang, Bu? Untuk sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang bisa 9 orang untuk mendirikan koperasi. Cukup dengan 9 orang berkelompok lalu sepakat mendirikan koperasi sudah bisa ya, Bu ya? Iya, itu termasuk pengurus, pengawas dan anggota. 9 orang. Oke. Dan yang pasti punya visi yang sama, Bu ya. Artinya mau jenis koperasi yang mana gitu yang mau mereka dirikan. Ya, Bu, ini
Ya, kalau misalkan dari hasil pendataan, monitoring ke lapangan gitu Bu, kira-kira persentase yang koperasi aktif dan koperasi tidak aktif yang Ibu temukan bagaimana? Sampai dengan saat ini memang kenyataannya banyak sekali koperasi-koperasi yang tidak aktif. Jadi dari 1.334 koperasi yang ada di Samarinda, itu hanya 337 koperasi yang aktif. Jadi bisa dibayangkan masih banyak koperasi-koperasi yang tidak aktif ini. Justru lebih banyak yang tidak aktif ya Bu ya. Kendalanya apa nih Bu yang Ibu temukan? Kendala di lapangan kita diantaranya masyarakat itu sendiri belum sadar untuk berkoperasi. Jadi mereka menjadikan koperasi hanya untuk kepentingan sesaat, ataupun ada tujuan-tujuan yang bukan dari ini sesuai dengan prinsip koperasi. Sehingga itulah yang menyebabkan mereka juga kurang menjiwai perkoperasian itu sendiri. Sehingga baru dibentuk sudah tutup gitu. Kalau misalnya melihat tadi rencana-rencana atau mungkin memang sudah dijalankan dari dinas, yaitu tentang pembinaan ya Bu ya, turun ke lapangan, melakukan sosialisasi bagaimana teknis untuk pembentukan koperasi, berarti memang lagi-lagi Bu sangat diperlukan untuk usaha bagaimana caranya mereka bisa mempertahankan koperasi itu lagi sendiri ya Bu ya, karena sudah dibentuk lalu tidak bertanggung jawab, tidak komitmen, akhirnya bubar, tidak bisa dijalankan sesuai dengan prinsip dasar gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya Ibu nih mau menargetkan dalam program kerja Ibu untuk tahun ini atau juga mungkin di tahun-tahun berikutnya, kira-kira program pembinaan apa nih yang mau Ibu fokuskan untuk bisa memperbaiki koperasi tidak aktif ini supaya bisa lebih baik? Iya, kalau dari bidang kami di bidang kelembagaan dan pengawasan khususnya, kita juga mengutamakan adanya penyuluhan koperasi ke masyarakat di tingkat kelurahan maupun kecamatan, sehingga kami harapkan bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang kami sebut ini juga memiliki kesadaran untuk mereka boleh berkoperasi. Kemudian juga kita ada mengadakan pelatihan perkoperasian, terutama untuk mendampingi ataupun untuk membimbing para pengurus dan pengawas koperasi yang mungkin kesulitan di dalam membuat laporan-laporan rapat anggota tahunan, yang itu mungkin menjadi kendala bagi mereka bagaimana untuk membuat koperasi ini secara administrasi menjadi lebih baik. Sobat Kumi, kalau misalnya kalian memang dari tadi memang sudah mendapatkan informasi soal apa sih prinsip koperasi, bagaimana pentingnya, yang jelas kita punya pojok konsultasi ya Bu ya, kita punya pojok konsultasi untuk koperasi dan juga UKM tentu saja, dan kalian bisa datang ke kantor kita ya Bu, bisa diinformasikan Bu lokasi kantor kita di mana? Kita berada di Jalan Juanda, Gedung Gerahari Rahayu lantai 3 dan lantai 4 ya, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda. Jadi di situ sudah siap para pembina koperasi untuk melayani segala keperluan Bapak Ibu terkait masalah perkoperasian. Kalau dilihat yang paling dominan Bu, memangnya masalahnya apa Bu? Selain tadi memang kurang komitmen ya Bu ya, mereka tidak melaksanakan RAP itu seperti apa Bu alasannya? Biasanya mereka kesulitan bagaimana membuat laporan keuangan koperasi. Karena masalah uang ini harus dipertanggungjawabkan dan harus benar-benar akurat gitu dipertanggungjawabkan pada anggotanya. Gitu. Kemudian juga adanya ketidaktahuan mereka bahwa laporan itu harus disampaikan kepada dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan mereka kadang membuat laporan itu tidak standar, tidak mengikuti dari peraturan Menteri Koperasi itu sendiri. Nah Sobat Kumi, kalau misalnya kamu semua nih memang masih banyak kendala, masih banyak pertanyaan dan lain-lain, bisa segera datang ke kantor kami di Gedung Rahayu seperti yang Ibu Yeni tadi sudah sampaikan. Banyak sekali ya bisa dikonsultasikan, yang paling prinsip dan juga yang paling dasar, yang pasti kemampuan kalian untuk bisa membuat laporan keuangan. Karena Bu, yang namanya koperasi itu kan memang bersumbernya dari keuangan ya Bu ya, dari permodalan itu, bagaimana cara mereka untuk bisa mengelola dengan baik dan benar ya Bu ya. Karena kalau misalnya koperasi itu maksudnya kita adalah mendapatkan sisa hasil usaha, sisa dari hasil dari kegiatan kita di koperasi,
itu harus dengan dasar laporan keuangan ya Bu ya, yang baik, dan juga pelaporannya yang bisa secara reguler disampaikan ke kita gitu ya Bu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Bu, arahan untuk RAC itu idealnya Bu untuk laporan keuangan 1 tahun itu disampaikan atau mungkin dilaksanakan setelah berapa lama, lalu juga maksimal berapa lama supaya itu tetap terdaftar Bu. Baik, untuk pelaksanaan rapat anggota tahunan itu harus rutin dilaksanakan setiap tahun oleh semua koperasi. Itu sebagai bukti bahwa koperasi tersebut aktif, dan itu dibuktikan dengan buku laporan yang disampaikan kepada Dinas Koperasi terkait dengan perindustrian Kota Samarinda. Dan data-data tersebut juga harus lengkap karena itu data akan kami input ke dalam online data system yang dibuat oleh Kementerian Koperasi. Demikian, jadi itulah pentingnya bagaimana setiap koperasi itu harus melaporkan kegiatan usahanya, kegiatan rencana kerja mereka, kemudian bagaimana juga keadaan pengurus dan pengawas dan keanggotaan yang semua pokoknya kelembagaan koperasi itu harus dilaporkan, dan juga keadaan keuangannya, entah keuangannya itu positif ataupun minus, itu tetap harus dilaporkan. Dan kalau misalnya kita juga membahas tadi ya soal kelangsungan dari para anggota koperasi, pasti Ibu juga mengharapkan bahwa pengawas-pengawasnya atau juga mungkin sebagai pembina-pembinanya kita perlu juga mendapatkan pelatihan lebih lanjut kan Bu ya? Ibu ingin berfokus di bidang atau mungkin di jenis pengetahuan yang mana Bu yang mungkin Ibu ingin perdalam gitu supaya bisa lebih memberikan pembinaan koperasi lebih baik? Memang kita selaku pengawas koperasi masih minim untuk pengetahuan dan keterampilan kita mengenai penilaian kesehatan koperasi, kemudian kita di dalam laporan keuangan itu sendiri, dan juga di dalam segala prinsip-prinsip manajemen koperasi. Jadi kita di sini juga sama-sama belajar. Jadi memang sebagai pembina harusnya memang lebih punya pengetahuan untuk bisa memberikan ilmu lagi ya Bu ya ke para anggotanya. Perlu adanya pembinaan yang lebih lagi untuk sumber daya aparatur pembina koperasi, khususnya untuk pengawas koperasi. Bu ini kalau boleh tahu Ibu sepanjang karir di koperasi ini sudah berapa lama Bu untuk ke bidang ini? Saya di kelembagaan sudah sejak tahun 2014. Jadi mungkin kalau memang 8 tahun ini ya Bu ya, kurang lebih 8 tahun ini ya Bu ya, sepanjang Ibu melihat memang yang paling dasar adalah kurang komitmen kali Bu ya untuk masalah-masalah yang mereka tidak bisa berkooperasi dengan baik akhirnya. Gitu ya. Itu karena adanya itu tadi lemahnya kesadaran masyarakat untuk berkooperasi. Kalau misalkan boleh Ibu simpulkan dari sekian yang sudah kita bahas tadi, Ibu bolehkah dirangkum saja betapa pentingnya orang-orang bisa berkumpul dalam koperasi itu, karena memang ada prinsip-prinsip atau juga asas kebersamaan dan kekeluargaan itu yang diperlukan dalam satu usaha. Karena kan kita bukan membahas koperasinya aja, isi koperasi itu adalah bisa UKM-UKM-nya kan Bu ya, bisa juga rekan-rekan industrinya juga kan, yang berkumpul minimum 9 orang tadi untuk jadi koperasi, betul Bu? Betul. Nah, bisa Ibu sampaikan lagi pentingnya bisa bergabung dalam satu koperasi itu seperti apa Bu? Jadi itu bersama tentu lebih baik daripada kita jalan sendiri-sendiri. Jadi di dalam kebersamaan itu kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta suatu kekuatan ekonomi yang tujuannya kita meningkatkan kesejahteraan para anggota-anggota dari koperasi ini. Jadi kembali ke bangsa kita bahwa kita punya semangat yang namanya gotong royong, dan itu bisa kita lestarikan melalui berkooperasi. Bu Yeni, itu dia pembahasan kita tentang koperasi yang kali ini adalah dari salah satu fungsional pengawas koperasinya ya, Ibu Yeni Susilowati, Eshut MSI. Terima kasih banyak untuk kehadiran Ibu nih. Mudah-mudahan sekian banyak informasi yang sudah diserahkan, disampaikan maksudnya buat teman-teman sobat-sobat Kumi yang saat sekarang nonton kami itu bermanfaat dan juga bisa tersampaikan dengan baik. Ibu, tahu dong salam perubahan. Yes, kita kasih semangat buat teman-teman, buat sobat Kumi maksudnya tentang salam perubahan. Saya pandu Bu ya. Salam perubahan. Berani berubah, berani berubah.
berani berubah. Yes, terima kasih banyak untuk Bu ini. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Selamat bekerja kembali, selamat bertugas untuk bisa terus membina koperasi kita ini di Samarinda supaya lebih baik dan juga lebih baik yang aktif ya Bu ya. Targetnya tahun depan harus bertambah ya Bu ya. Semangat buat teman-teman yang lain. Semangat buat teman-teman pengawas koperasi yang lain. Sekali lagi sampai jumpa untuk tayangan podcast kami untuk diskusi santai koperasi, UKM dan industri yang selanjutnya. Saya Maya dan juga teman-teman dari The Creator senang sekali untuk bisa menyajikan yang terbaik buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Dadah. Dadah.